Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Tafsirul Muyassar Surat Ali Imran ayat 165. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Qala fi tafsir 165 ayat 165. Ataukah lamma asabatkum, tatkala menimpa kalian ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, musibatun, sebuah musibah. Atau apakah ketika sebuah musibah menimpa kalian wahai orang-orang beriman? Wahya, dan musibah itu adalah ma usiba minkum, yang ditimpakan kepada kalian yauma Uhud, pada perang Uhud. Qad asabtum, maka sebenarnya qad asabtum mithlaiha, kalian pernah menerima musibah mithlaiha, dua kali lipatnya, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, fi yaumi Badr, pada perang Badr. Ketika kalian mendapatkan musibah di perang Uhud, sebenarnya kalian pernah mendapatkan musibah, ya, dua kali lipat yang sama dengan yang kalian terima di perang Uhud ini, yaitu di perang Badr. Ya kan? Sedikit di perang Badr pasukan Islam kan, 1:3. Qultum muta'ajjibin, lalu kalian akan berkata keheranan, kaifa yakunu hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Wa nahnu muslimun, sedangkan kita ini muslim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, di tengah-tengah kita, wa haula'i musyrikun, sedangkan mereka orang-orang musyrik. Ya. Pertanyaan apa? Keheranan, seakan-akan mengingkari apa? Mengingkari takdir. Bagaimana bisa kita kena musibah, padahal kita ini muslim dan Rasulullah di tengah-tengah kita, ya, dan mereka musyrik. Kenapa yang kena musibah kita? Kullahum ayyuhan nabi SAW. Ya, bisa jadi yang mengatakan begitu dari orang-orang beriman itu kalangan yang imannya lemah. Bisa jadi juga orang-orang munafik, ya, yang zahirnya apa? Orang munafik zahirnya apa? Mukmin.
Orang munafik zahirnya muslim mukmin. Ya. Jadi boleh jadi yang mengatakan seperti itu, kalau dia orang beriman maka dia lemah iman. Ya, karena lemahnya iman sehingga ketika ditimpa musibah, ya, kekalahan dalam peperangan seperti itu, dia katakan begitu. Bagaimana bisa kita yang kena musibah? Kita yang kalah, kita ini muslim. Rasul tengah-tengah kita. Mereka yang musyrik kok malah menang. Lemah iman. Bisa juga apa? Munafik. Bisa juga munafik yang zahirnya beriman. Qul lahum ayuhan nabi, katakan kepada mereka wahai nabi, hadzal ladzi asabakum, ya, musibah yang menimpa kalian ini, kekalahan yang menimpa kalian ini, huwa tidak lain min indi anfusikum, disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Kekalahan musibah yang menimpa kalian ini tidak lain penyebabnya diri kalian. Bisababi mukhalafatikum, disebabkan mukhalafatikum, kalian melanggar amra rasulikum, instruksi, perintah, komando dari Rasul SAW, Rasul kalian. Wa iqbalikum, kemudian kalian berhasrat besar ala jam'il ghanaim, kalian berhasrat besar ala jam'il ghanaim, untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Qul huwa min indi anfusikum, maknanya apa? Sebab. Ya. Musibah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi manusia melakukan sebab sehingga dia mendapatkan musibah buruk. Jadi musibah kekalahan yang menimpa kalian ini penyebabnya kalian sendiri. Ya. Kalian melanggar komando Rasulullah SAW, instruksi Rasulullah SAW, kalian, ya, berhasrat besar untuk mengumpulkan ghanimah. Innallaha yaf'alu ma yasha'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat apa saja yang Dia kehendaki, wa yahkumu ma yuridu, dan memutuskan apa yang Dia inginkan. La mu'aqqiba, tidak ada seorang pun yang menentang. Tidak ada seorang pun yang menentang, mengkritik dan sebagainya, melawan li hukmihi, hukum keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul lati ba'da, ayat berikutnya, wa ma waqa'a bikum, apa yang terjadi pada kalian, apa yang menimpa kalian, min jarahin, berupa luka-luka, au qatlin, atau kematian, fi ghazwati Uhudin, pada perang Uhud, yauma iltaqa, di hari berhadapan, ya, jam'ul mu'minin, pasukan mukmin, wa jam'ul musyrikin, dan pasukan musyrik. Fakana nasrul mu'minina awalan, maka yang terjadi kemenangan lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin awalan, di awal peperangan. Tsumma lil musyrikin tsaniyan, kemudian kemenangan beralih kepada orang-orang musyrik tsaniyan, pada sesi berikutnya. Di perang Uhud kan, ya, sesi pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian sesi kedua dimenangkan oleh musyrikin. Ya. Apa yang menimpa kalian itu, fadzalika kulluhu, ya, itu semua biqadaillahi wa qadarihi, itu semua sudah sesuai dengan keputusan dan takdir Allah. Itu semua sudah sesuai dengan apa? Keputusan dan takdir Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yadhhara, dan supaya terbukti. Wal yadhhara apa? Supaya terbukti. Ma alimahullahu, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui fil azali, di masa azali, ya, di masa azali sebelum manusia diciptakan. Allah sudah mengetahui, ya. Liyamizal mu'minin, supaya
terbedakan antara orang-orang mukmin as-shadiqina minkum, yang jujur di antara kalian, dengan orang-orang yang zahirnya mukmin tetapi batinnya munafik. Ya. Jadi musibah, luka-luka, kekalahan, kematian yang menimpa orang-orang mukmin di perang Uhud sesi kedua setelah sebelumnya menang, itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah sesuai dengan apa? Qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya terbukti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui di masa azali. Ya, dan agar Allah membedakan, memisahkan antara orang mukmin yang jujur. Waliya'lamal munafiqin. Ayat berikutnya, dan agar Allah mengetahui orang-orang munafik, alladzina kasyafallahu, yang Allah singkap ma fi qulubihim, isi hati mereka. Orang-orang munafik yang Allah singkap isi hati mereka. Hina qala al-mu'minun lahum, tatkala orang-orang mukmin berkata kepada mereka, ta'alau qatilu ma'ana fi sabilillah. Ta'alau, kemarilah kalian, qatilu ma'ana, berperanglah kalian bersama kami, fi sabilillah, di jalan Allah. Au kunu aunan lana, atau jadilah kalian ya partner kami. Bitakfirikum sawadana, dengan kalian memperbanyak jumlah sawadana pasukan kami. Ya, atau kalian menjadi partner kami dengan kalian memperbanyak jumlah kami. Ya. Orang-orang mukmin berkata begitu ketika mau perang kepada mereka orang-orang munafik yang zahirnya mukmin. Ya, zahirnya mukmin, tidak melakukan kekafiran, kesyirikan secara zahir, tidak. Batinnya munafik. Ya. Kemari kalian, ya, perang bersama kami fi sabilillah, atau ya, bantu kami dengan memperbanyak numerik jumlah kami. Ya. Apa kata orang-orang munafik yang Allah beritakan dalam ayat ini? Faqalu, maka mereka berkata, lau annakum lau na'lamu, andaikan kami mengetahui, annakum tuqatiluna ahadan, andaikan kami mengetahui bahwa kalian itu memerangi orang, lakunna ma'akum alaihim, niscaya kami akan bersama kalian memerangi mereka. Ya, kalau kami tahu bahwa kalian itu memerangi ya orang-orang musyrik itu, niscaya kami akan bersama kalian memerangi mereka. Hum lil kufri fi hadzal yaum, mereka ya pada hari itu ya aqrabu, lebih dekat, lil kufri, kepada kekafiran, minhum lil iman, dibandingkan kepada iman. Ya, pada hari mau perang Uhud itu orang munafik lebih dekat kepada kekafiran, ucapannya lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Ya, nahum yaquluna bi afwahim, karena mereka berkata dengan afwahim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, berbeda dengan isi hati mereka. Ya, mereka katakan, kalau kami tahu kalian akan berperang, ya, kami akan bersama kalian memerangi musuh. Ya, itu lesannya ngomong gitu. Ya, mulutnya ngomong gitu. Tapi hatinya apa? Hatinya tidak. Hatinya tidak ngomong demikian. Ya. Hatinya sudah disebutkan oleh Allah SWT di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kalau seandainya, ya, apakah ada pilihan bagi kami? Ya. Kalau seandainya kami diberi pilihan, ya, maka tidak akan terjadi musibah, kekalahan dan kematian ini. Ya. Dan seandainya mereka tidak ikut berperang tapi ikut kami, ya, maka apa? Seandainya mereka tidak berperang ikut kami, mereka tidak akan terbunuh. Ya. Nova, HP-nya kasihkan Ustaz. HP-nya kasihkan Ustaz. HP-nya kasihkan Ustaz. Sini. Ustaz sudah bilang kalau pas pelajaran nggak boleh mainan HP. Sini. HP-nya kasihkan Ustaz. Ustaz Cita, itu pekan.
Baik. Li'annahum yaquluna, karena mereka orang-orang munafik itu berkata bi afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, berbeda dengan isi hati mereka. Wallahu a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui bima yukhfuna, apa yang disembunyikan, apa yang mereka sembunyikan, fi suduri, di dalam hati mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui ya apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ayat yang berikutnya, haula'il munafiqun, mereka orang-orang munafik itu, humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang qa'adu, orang-orang yang absen. Apa qa'adu? Absen dari jihad. Orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang absen dari jihad. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, ya, alladzina usibu ma'al muslimin, yang ya mengalami kekalahan, luka dan sebagainya bersama orang-orang muslim, fi harbihim al musyrikin, dalam peperangan melawan musyrikin, yauma Uhudin, di perang Uhud. Dia orang-orang munafik berkata kepada teman-teman mereka yang terluka, ya, ini orang-orang munafik, ada yang berangkat, ikut berangkat jihad, ada yang absen. Nah, yang ikut berangkat jihad itu ada yang terluka. Ada yang apa? Terluka. Maka orang-orang munafik yang absen, mereka berkata kepada teman-temannya yang apa? Luka-luka, yang mengalami kekalahan. Ya, yang luka-luka, yang mengalami kekalahan. Ya. Dalam perang Uhud. Lau ata'ana haula, seandainya mereka, teman-teman kami yang ya ikut perang Uhud itu menurut kepada kami, ya, mematuhi kami, yaitu apa? Tidak ikut perang, absen. Seandainya mereka mengikuti saran kami, ya, patuh kepada saran kami, tidak usah ikut perang, duduk saja di rumah, makutil, mereka nggak akan terbunuh, mereka nggak akan terluka, mereka nggak akan terbunuh. Ya, jadi seakan-akan kalau nggak keluar rumah itu nggak akan mati. Ya, kalau keluar rumah untuk ikut bersama Rasulullah SAW berjihad, maka mesti mati. Ya, ini pikiran pendek orang-orang munafik. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, katakan kepada orang-orang munafik itu, fadfa'u, coba kalian tolak an anfusikumul mauta, coba kalian tolak kematian dari diri kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar, fi dakwakum, ya, dalam omongan kalian, anahum, bahwa mereka, teman-teman kalian itu, lau ata'ukum makutilu, andaikan mereka menuruti omongan kalian, saran kalian, patuh kepada kalian dengan tidak pergi berjihad, makutilu, maka mereka tidak akan terbunuh, mereka tidak akan terluka, mereka tidak akan terbunuh. Ya, coba kalian bisa nggak menolak kematian dari diri kalian? Wa anakum qad najautum minhu biqu'udikum al-qital, dan bahwa kalian qad najautum min, selamat dari kematian, biqu'udikum, dengan sebab kalian absen anil qital, dari jihad fi sabilillah. Ya, kalau omongan kalian benar, ya, bahwa kalau mereka itu menuruti kami, menuruti saran kami, ya, tidak pergi berjihad perang Uhud, ya, absen di rumah, ya, maka mereka akan seperti kami, selamat dari kematian. Ya, absen dari jihad mesti selamat dari kematian. Kata siapa? Ya,
Kata siapa? Ya. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan menantang mereka. Coba kalian tolak kematian dari kalian. Bisa nggak? Ketika kematian menghampiri kalian, kalian bisa nggak mengelaknya? Nggak bisa. Ini sampai ayat yang ke-168. Ya, sampai ayat yang ke-168. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.